8 waktu komputer saya. Bila Bapak dan Ibu sudah oke untuk kita mulai, angkat jempolnya. Nah, mantap. Alhamdulillah yang tampak dari layar saya ada Pak Ade Syarifuddin, si mobil koneng, ada Kang Mirza, ada Kang Maman Suherman. Ini rampaknya rombongan ya, sehat-sehat semua antum di sana. Masya Allah, ini kalau melihat lagi kumpulan-kumpulan seperti ini, insya Allah bukan sayanya, bukan ilmunya, bukan kitanya, tapi Allah turunkan ilham-ilham kepada kita semua untuk kita terus berjuang bersama TSI. Pak Ngatio saya yakin bukan seorang diri, pasti berjamaah itu, rombongan. Pak Dandi, Alfa Rizky, nggak tahu itu di mana tempat Patio atau di mana. Pak Surito, kita kehadiran leader. Mudah-mudahan Pak Rito hari ini, malam ini kita bisa berbagi dengan Pak Rito. Oke, setuju ya? Di sebelahnya ada Pak Dasep Meman juga, yang seorang presidir juga. Pak Maman Caman nih, Pak Maman Caman saya perlu minta maaf terus-terusan nih, karena orangnya ada tapi pas namanya kesebut saya nggak sebut. Afwan. Pak Taufik, Mas Taufik Sidoarjo rajin nih, batch ketiga ikut juga. Mas Syah Maulana, nanti saya minta info dari mana Mas Syah Maulana ya. Pak Abah Komar, Alhamdulillah sehat antum semua ya. Pak Pandikar, Pak Fadli, Pak Mulyana, Pak Yahya, Samsudin ya. Pak Wawan Daswan, Pak Tamam, Alhamdulillah Pak Tamam sehat-sehat semua ya, Bogor. Pak Mbak Yuyun, Pak Yusuf, Pak Saki, dan Pak Muhammad Jai Abdul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kepada kita semua yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Semoga syukur kita Allah menjadikan Allah menambahkan segala rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan juga keselamatan untuk kita dan juga keluarga kita. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita juga berjumpa dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita diakui sebagai umatnya. Tentunya adalah karena kita mencintai silaturahim. Walaupun hanya bertatap layar, insya Allah tidak mengurangi khidmat kita, karena Allah Maha Tahu apapun fasilitasnya, yang menggerakkan kita adalah ruh-ruh kita, niat-niat kita, dan kita adalah kumpulan dari ruh yang bersatu untuk mengharapkan, boleh jadi ilmunya, tapi kalau saya boleh sedikit memprovokasi Bapak Ibu, bukan tidak mungkin, justru bukan hanya karena ilmunya, tapi benar-benar ketika kita terjalin melalui media apapun, kumpul offline maupun kumpul online ini, saya meyakini ada semacam siraman dari Allah, dari manapun itu, sehingga kita tercerahkan, terkuatkan apapun yang sedang kita lakukan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mohon izin untuk memimpin acara kita ini, dan mari kita selipkan dalam doa kita ini untuk guru-guru kita, untuk beliau Hadratus Syekh Bapak Kiai Raden Abdul Malik, karena kita tersambung oleh beliau atas izinnya, untuk pimpinan-pimpinan kita Pak Badrul Mutakin, Pak Badrul Ulum, dan juga pimpinan-pimpinan di TSI, dan juga leader-leader para perintis yang sudah mendahului kita maupun yang masih ada, dan juga orang tua kita, keluarga kita, selipkan doa untuk mereka-mereka yang juga yang sudah gugur pada saat zaman pandemi ini. Selipkan juga doa semoga yang sedang sakit saat ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat sakitnya, dan bila yang ada dalam kesulitan dilapangkan, dalam kesempitan dilapangkan, bila ada yang sedang terlilit hutang permasalahan, semoga selekasnya diangkat permasalahannya dan juga diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah atau kerumitan-kerumitan hidupnya, kesulitan-kesulitan hidupnya. Insya Allah mudah-mudahan dalam rapatnya jamaah juga kita sama-sama saling berbagi, saling memberikan motivasi dan inspirasi, karena saya yakin motivasi dan inspirasi bukan dari motivator dan inspirator, tapi dari diri kita sendiri, dari kemauan kita untuk bangkit dari segala keterpurukan kesulitan. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mau cek kalau suara saya oke, mohon tangan kanannya di seperti ini. Oke, suara saya terdengar dan terima kasih karena ini saya sebetulnya sesuai dengan janji yang kemarin, hari ini batch 3 ini seyogianya ada beberapa leaders yang akan mengisi terkait dengan marketing plan. Karena kemarin kita sudah tuntas tuh di batch kedua tentang bagaimana produk. Meskipun ada feedback beberapa yang masuk via Japri kepada saya, kayaknya masih kurang greget atau gimana ya produk itu penjelasannya. Karena kalau saya kan menjelaskan dari sisi perusahaan, dari sisi aspek keamanan dan juga safety lain-lainnya. Karena ini juga media direkam, dicuplik juga oleh Sinergi TV dan untuk broadcast. Tapi nanti insya Allah kita akan temukan format how to start untuk menjelaskan produk dari TSI atau produk yang kita kawal bersama sebagai produk penjualan langsung. Karena kemudian feedback di sini artinya adalah bahwa kadang-kadang kita menjelaskan produk ini maju mundur khawatir karena sekarang dengan regulasi-regulasi dari sisi perusahaan kita sedang desain juga brosur yang memang secure, safety, dan kita kan juga sedang menyusun untuk bagaimana yang namanya starter pack atau flip chart. Nah, kita sedang desain flip chart yang memang mampu memberikan penjelasan yang clear di awal terkait dengan produk. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang produk ini yang ada di website. Jadi yang ada di website itu adalah keunggulan produk yang memang sudah didaftarkan ke CUPL dan CUPL meng-ACC, meng-approve, artinya secara apli dibolehkan. Karena untuk sekedar history, perusahaan kita adalah perusahaan network marketing yang kemudian memasarkan produk yang resistensinya tinggi dan produk yang daya tolaknya tinggi. Dan saya pernah cerita juga ke beberapa leaders di tahun 2008-2009 bersama almarhum Pak Firman Perdana. Itu sempat ada penolakan karena produknya yang resisten. Dan sekarang ini upayanya salah satunya adalah dengan menyampaikan dulu bisnisnya. Bahwa produk adalah sesuatu yang memang perlu kita sampaikan dengan bahasa yang memang kalau kita pertanyaannya adalah kenapa kemudian bisnis TSI menjadi bisnis yang benchmark atau menjadi tolok ukur bisnis saat ini yang sedang dilirik oleh beberapa institusi. Institusi yang pertama adalah institusi Kementerian Perdagangan karena dilirik dari sisi pertumbuhan growth-nya dan juga stabilitas saat menghadapi pandemi ini. Dengan produk tembakau olahan yang kemudian ini menjadi satu hal yang kok bisa ya produk tembakau olahan dipasarkan secara penjualan langsung dan network marketing. Sementara di regulasi iklan dan promosi produk tembakau olahan itu ada aturan-aturan yang tidak boleh mengajak menawarkan produk tembakau olahan. Itu satu hal tantangan buat kita. Nah, namun kita akan cari sekarang malam ini dudukannya konsep bisnis kita sehingga ini yang perlu dan penting untuk disampaikan kepada calon-calon members dan ini juga nanti kita kan sekarang sedang desain untuk bagaimana yang namanya dengan flip chart ini mampu menyentuh langsung, oh iya saya ingin gabung. Kemarin kita sempat bahas tentang, saya kalau mic-nya digeser mudah-mudahan nggak ini ya. Nah, saya perlu. Kebaca ya Pak ya? Kemarin kita membahas tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan dibanding dengan apa yang kita inginkan dibanding dengan kondisi atau keadaan kita saat ini. Ketika ini terjadi gap atau jarak, ada jarak antara yang kita inginkan dengan keadaan kita saat ini, ada jarak. Nah, jarak ini yang kemudian kita namakan dengan masalah. Boleh kita namakan masalah. Karena masalah timbul ketika ada keinginan yang belum terwujud
dengan melihat keadaan saat ini. Contoh, saya belum punya motor, keadaannya belum punya motor. Saya ingin punya motor, masalah nggak? Masalah. Bisa diberi nama masalah, duh saya teh pengen punya motor, ingin. Wah, berarti keadaannya saya belum punya motor. Apapun itu yang dinamakan dengan keinginan dibanding dengan keadaan ketika ia berjarak, maka bisa disebut sebagai masalah. Atau jarak antara keinginan dengan keadaan itu kita permasalahkan, maka jadi masalah. Pak, ada saya punya keinginan dibanding dengan keadaan saat ini, tapi saya nggak mempermasalahkan. Berarti indikatornya adalah kita nggak terlalu ingin. Ya nggak? Kita nggak terlalu ingin. Atau sebaliknya, Pak, gimana saya menyelesaikan masalah tapi tanpa masalah atau tanpa pusing-pusing? Hilangkan keinginannya. Masalahnya hilang? Hilang. Karena masalah rumusnya adalah ketika ada satu keinginan dibanding dengan keadaan itu berjarak. Maka kemarin kita bahas bagaimana supaya keadaan ini mencapai pada keinginan yang kita inginkan, kita perlu menambah kemampuan. Hei, kemampuan. Nah, kemampuan inilah yang kemudian menjadi pilihan kita karena kita tidak mungkin atau kita memilih untuk tidak menggugurkan keinginan kita. Saya ingin sukses di TSI, tapi banyak masalahnya. Banyak keadaan saat ini nggak maju-maju. Di UM nggak naik-naik ke GM. Atau nggak sampai UM Acan. Saya sudah sampai Prestir, tapi sekarang nggak SM Acan. Sekarang di GM. Saya cuma jualan saja. Saya ingin punya omset grup yang tinggi, tapi saat ini keadaannya dengan pandemi, dengan member entah belanjanya apa sekarang, tapi masih di TSI-nya mah, tapi nggak tahu belanjanya apa, nggak tahu di upline-nya yang mana, aduh udah pada kabur membernya. Nah, keinginan-keinginan itu yang kemudian berjarak, kita namai kemudian menjadi sebuah masalah. Maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita mendekatkan masalah ini. Salah satunya adalah ketika kita tidak ingin menggugurkan keinginan kita, apa yang kita inginkan itu kita tidak mau batalkan, maka kita jangan-jangan belum terlalu jelas dengan apa yang kita inginkan. Sering sekali kita sangat tahu apa yang kita tidak mau, tapi tidak begitu jelas dengan apa yang kita inginkan. Maka salah satunya tugas pemimpin, bila bapak-bapak ibu di sini adalah para pemimpin, ketika ada lead timnya atau downline-nya yang kemudian curhat, mimpi saya tidak tercapai, coba difasilitasi. Yuk, keinginannya yang jelas. Maunya apa? Mau sukses di TSI. Oh, sekarang kondisinya seperti apa? Apa yang tidak mampunya? Tidak mampunya di mana? Dan bagaimana cara untuk mampu? Oh, salah satunya belajar. Salah satunya mengikuti upline yang sudah berpengalaman. Dan kemarin kita akhirnya menyimpulkan bahwa untuk sukses di TSI salah satunya adalah menambah kemampuan kita dalam hal apa? Jangan-jangan ada ilmu yang belum kita pahami. Kemarin kita sepakat, ilmunya apa saja untuk menjalankan bisnis TSI ini. Jangan-jangan saya nggak nyampe-nyampe karena ilmu yang saya dapatkan, boleh jadi saya belum punya ilmunya, atau sudah punya ilmunya tapi salah atau tidak tepat. Karena kemudian ketika kita keinginan ini sebagai sebuah tujuan akhir, kita perlu jelas tujuan itu alamatnya perlu jelas. Contoh, ketika kita ingin mencapai satu tujuan atau lokasi tujuan mau ke Bandung. Bandung kan luas. Ada di mana? Ada di Sukamulya, ada di daerah Sukagali, ada di daerah Kopo, Buah Batu, kan banyak Bandung ini luas. Maka semakin jernih, semakin clear apa yang kita inginkan, semakin jelas yang kita inginkan, kita sudah punya rencananya, lewat mananya, kita sudah tahu waktunya berapa lama, kita tahu sumber dayanya pakai apa, mau pakai mobil, mau pakai motor kah, atau pakai jalan lah, sehingga kita tahu dengan modal yang saya miliki, saya tidak mungkin mencapai keinginan dengan waktu tertentu. Contoh, saya mau ke Bandung dari Jakarta. Saya bisa jalan kaki. Beda waktunya dengan saya pakai motor. Beda waktunya dengan saya pakai mobil. Beda waktunya dengan pakai kereta. Beda waktunya dengan pakai pesawat. Saya ingin sukses di TSI. Dengan apa ya?
dengan ngereyeh jualan sebungkus sehari, dengan ngereyeh jualan saja, atau dengan berjamaah, dengan mengajak, bukan hanya memperkenalkan produk, bukan hanya menjual produk, tapi bagaimana caranya menginformasikan produk dan bagaimana caranya orang yang sudah menikmati produk ini juga sama dengan kita menginformasikan produk dan juga peluangnya. Maka kita kemarin sepakat, kunci utamanya ada di ilmu, yang di TSI ini adalah pertama tentang produk. Tentang produk kita ngebahas kemarin 6 keunggulan yang ada di website, dan kemarin ada Pak Fadli menang ya. Pak Mirza udah dikirim belum Pak Fadli itu maskernya normal ya. Ada 6 keunggulan. Kemudian kita gali lagi dari sisi produk ini, why TSI memilih produk tembakau olahan. Kita bisa gali dengan cara bahwa produk ini adalah produk yang memiliki market terbesar. Market terbesar di tanah air. Dan juga di dunia ini produk tembakau olahan ini menjadi andalan bagi beberapa negara, terutama dari sisi cukainya. Di tanah air kita tercinta, bahkan saat ini semua sektor sedang digenjot dari sisi pajaknya, terutama apalagi tembakau olahan. Tembakau olahan ini kadang-kadang untuk setoran cukainya yang bulan Januari di kasbon di bulan Desember itu, Pak siapa namanya itu, dulu Pak Fuad Bawazir, Menteri Keuangan zamannya eranya Pak SBY kalau saya tidak salah, DJP itu sampai ke kasbon ke perusahaan produk tembakau olahan untuk cukainya di bulan Januari dibayar di bulan Desember. Artinya betapa selain market juga cukai, sehingga bisnis yang berkaitan dengan tembakau olahan, by the way, itu bertahan dari tahun 70-80-an sampai saat ini karena menjadi andalan kedua setelah migas tentunya ya. Sementara kalau migas dikuasai oleh satu BUMN dan juga perusahaan-perusahaan. Iya, tinggal ya. Rame ya nonton aja sih namanya. Nobar ya. Jadi poho. Nah, bila migas ini adalah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan sedikit ya, seperti Pertamina, Total yang datang ke Indonesia sekarang udah terbuka ya. Kalau perusahaan tembakau olahan itu banyak, dan di antara yang banyak itu ada yang top-topnya. Yang 3 terbesarnya yang sekarang ini menguasai Republik kita ya. Menguasai artinya betul-betul menjadi andalan dari beberapa perusahaan yang top, itu menjadi andalan, bahkan di antaranya sekarang bergerak ke industri finansial, dan ada juga yang sudah menjadi bank yang sejuta umat. Ini dari produk yang sedang kita bicarakan. Dari beberapa bisnis kita dari 10 tahun berjalan ini, produk yang sedang kita bicarakan adalah produk yang marketnya begitu besar, dari sisi pendapatan negara juga sangat dipertahankan, artinya sustainability atau bukan produk yang musiman, tapi produk yang memang day to day. Bayangkan, konsumtif harian, masih kebaca nggak ya? Masih kebaca ya? Konsumtif harian, bayangkan setiap hari, termasuk yang saum Senin Kamis maupun saum Daud juga tetap nyesep pada saat buka ya, tetap mengkonsumsi pada saat buka. Nah, ini produk yang sedemikian unik dan sedemikian dahsyatnya, ini bagaimana kita kemudian punya kekuatan, punya otoritas penuh atas penguasaan produk kita untuk dipasarkan dan juga didistribusikan oleh kita secara personal individu tanpa perlu memiliki gudang, memiliki pabrik, memiliki kendaraan banyak, tanpa memiliki branding, tanpa memiliki biaya iklan. Dan kita sebagai seorang yang menjadi partner untuk menjalankan 2 tugas sekaligus, baik sebagai promotor maupun sebagai distributor. Tugas kita ada, hak kita ada 2, license kita ada 2. Sementara secara retail ini sering diulang-ulang. Mohon maaf ya, jadi yang sering diulang-ulang bahwa konsep basic bisnis kita berawal dari pemahaman tentang bagaimana sebuah produk
yang diproduksi oleh pabrik, jalurnya adalah menuju konsumen. Ini basic banget. Ini boleh dijadikan bahan ketika kita presentasi ke calon member. Basic sekali bahwa tidak ada pabrikan, produsen yang kemudian tidak memikirkan kemana barang yang diproduksinya untuk dijual. Pasti memikirkan konsumen. Pasti memikirkan barang itu supaya laku, supaya muter pabriknya. Saya belum pernah nemu pabrik apa yang kemudian tidak memikirkan kemana yang di produknya itu untuk dijual. Pasti memikirkan kemana produknya itu untuk dijual. Nah, basic pemikiran bisnis TSI sebetulnya sesederhana bagaimana pabrik membutuhkan konsumen dan konsumen membutuhkan pabrik. Ada simbiosis mutualisme di sini. Konsumen konsumen mendapatkan benefit dengan adanya produk, pabrik mendapatkan benefit dengan ada perputaran usaha atau memberikan manfaat values kepada konsumen atau masyarakat. Nah, sesederhana gambar ini, hubungan antara pabrik dan konsumen, yang kemudian konsumen ini merasakan manfaat, merasakan khasiat, merasakan benefit, keuntungan dari produk yang dihasilkan oleh pabrik ini. Konsumen mendapatkan, saya sebutnya benefit ya, benefit secara individu saja. Ia mendapatkan produk yang berkualitas, ia mendapatkan produk yang kemudian ia berstatement bahwa dengan memilih produk ini saya menjadi lebih efektif. Dengan memiliki produk ini saya lebih sehat. Dengan memilih produk ini dan mengkonsumsi produk ini saya lebih baik dari yang sebelumnya. So konsumen memiliki pilihan untuk membeli produk di mana? Apakah langsung ke pabrik? Tidak. Konsumen melewati yang namanya jalur distribusi dari pabrik. Jadi pabrik ini nggak langsung ke konsumen ini nggak langsung ke pabrik ini nggak langsung ke konsumen ya. Pabrik ini punya jalur bagaimana agar konsumen membeli produk dari pabrik, maka pabrik memilih untuk melakukan aktivitas promosi. Maka pabrik mempromosikan. Nah, yang mempromosikan siapa? Bisa media, iklan, sekarang apalagi iklan bisa bukan hanya di billboard. Billboard sekarang nggak terlalu laku karena orang nggak keluar rumah. Jarang orang keluar rumah. Orang adanya nongkrong di handphone, maka iklannya ada di handphone, di Instagram, di Facebook, di website. Yang paling sering ya Instagram, Facebook, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di mobile phone. Semua produk di dalam handphone, di dalam genggaman kita itu, kenapa disebutnya dunia dalam genggaman? Karena sekarang hampir semua jasa, hampir semua produk itu ada di handphone. Tinggal cutat, tunggu beberapa hari tiba-tiba paket depan rumah ya nggak? Zaman kiwari. Ya. Dan ada mungkin di antara bapak-bapak yang menjual secara online produk-produk TSI dan dengan kemudahan ini, masya Allah, rasanya kita semakin dipermudah bahwa teknologi itu memang bukan tujuan tapi alat untuk mencapai tujuan menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Dalam beberapa menit ke depan saya akan jelaskan. Ini saya lanjut dulu. Pabrik tidak langsung berhubungan dengan konsumen, tapi pabrik melewati yang namanya mempromosikan. Tujuannya adalah supaya konsumen di dalam benaknya, oh saya mau membeli produk yang diproduksi oleh pabrik itu. Ada dalam benak konsumen. Sehingga ketika konsumen datang ke supermarket, ke retail, saya sebut brand saja, ke Alfamart, ke Indomart, ke Yomart, ke sebutkan retail manapun, mereka sudah ada dalam benaknya untuk membeli produk apa. Itu yang namanya dengan bagaimana pabrik melakukan aktivitas mempromosikan, mengiklankan, membranding, apapun namanya, mengkampanyekan, mempromosikan. Artinya memberikan pemahaman kepada konsumen bagaimana yang namanya dengan produk-produk yang dibuat oleh pabrik. Nah, setelah konsumen, oke, saya mau beli ini. Belinya di mana ya? Kalau mobil ada dealer, kalau warung-warung ada yang namanya retail, supermarket, dan segala macamnya. Yang disebut dengan distribusi.
produk. Nah, pertanyaannya sekarang, konsumen ini kemudian kiclik datang ke distributor atau ke retail atau ke warung. Nah, mereka sudah dipromosikan. Ini basic yang perlu menjadi dasar bisnis konsep TSI. Lalu bagaimana dengan TSI? TSI pada intinya sama. Bagaimana TSI hadir di antara kedua ini, di antara pabrik dan konsumen. Karena kemudian basic yang menjadi dasar adalah ketika konsumen menikmati produk-produk yang diproduksi oleh PRUD PBT, which is itu produknya adalah SIN, konsumen menikmati produk beliau. Masya Allah, nikmat kabina-bina. Oh, sekarang tuh bapak-bapak sambil ngelepus. Aduh, ya Allah, nikmat. Sambil kopi ya Pak ya. Saya ngopi dulu tuh. Lumayan nyarios teh Pak Ripto. Sendirian misalnya kalau di offline tuh enak bisa tektokan. Kalau di sini saya lumayan horor. Oh ya. Nah, lanjut ya. SIN. Ya. Kita sebagai konsumen menikmati, merasakan aroma, rasa, taste. Katanya yang bilang kalau sudah mengkonsumsi produk SIN, kalau sambal dadak sama saus yang instan, punten-punten ya, yang terbiasa sambal dadak, sambal ampera, sambal laksana, sambal jebret, sambal apapun, sambal mata, sambalnya Bu Istiqomah itu, sambalnya siapa lagi, sambalnya istri kita, sambalnya mertua kita ya, nikmat kacida yang sambal dadakan itu, karena diracik, rempah dan segala macam sedemikian rupa, sehingga ketika kita merasakan sambal-sambal industri yang saus kita bilang, enak sih, pedas juga sama, tapi beda rasanya dengan sambal dadakan yang handmade kita namakan. Ya. Nah, ketika mengkonsumsi produk SIN ini, banyak hasil survei saya 10 tahun terakhir, banyak yang menganalogikan ibarat ya, makan sambal dadak sama sambal yang industri gitu, yang saus yang instan. Ya. Jadi akan terasa sangat beda sekali. Dan ini mengapa ketika kita melakukan prospek, kita cukup menawarkan produknya saja, terutama kan segmen market kita pada saat kita prospek sebetulnya secara organik adalah orang-orang yang mengkonsumsi produk tembakau olahan di luar SIN. Kemudian kita tawarkan produknya, dan kemudian ada beberapa yang resistensi, mungkin yang tidak cocok, maka salah satu strateginya banyak yang dilakukan oleh leader-leader adalah membawa produk dengan berbagai varian. Saya cerita sedikit, di awal TSI berdiri, itu hanya ada platinum dan kujang emas, dan para perintis luar biasa melakukan satu penawaran peluang usaha TSI dengan bermodalkan 2 varian saja, platinum dan kujang emas, which is itu hanya kretek saja. Bisa dibayangkan bagi yang menolak, ya, bagi yang menolak itu alasannya apa kira-kira? Nggak ada filternya, dan saya mah mengkonsumsinya produk yang filter. Nah, artinya bahwa kemudian kita perlu menjadi pembelajaran, setiap orang punya selera. Dan boleh jadi penawaran kita bahwa karena dia mengkonsumsinya filter, kemudian kita tawarkan filter, boleh jadi malah saya mah sukanya jadi yang kretek malah. Banyak ya bapak-bapak yang sebelumnya mengkonsumsi di produk sebelum SIN itu produk filter, tapi pas masuk SIN ternyata produknya malah produk kretek. Banyak sepertinya, saya survei banyak. Nya Papua dan UKPSRna mung ORG sareng sapo jagat. Padahal sekarang banyak, malah sekarang yang filter yang lebih terjangkau ya, banyak. Lanjut ya Pak. SIN ini kemudian kita sebagai entry levelnya dari sisi konsumen sangat banyak sekali. Kemudian konsumen ini merasakan bagaimana sih caranya untuk kemudian konsumen ini mendapatkan penawaran dari kita sebagai members ya.
Dan dia kemudian tertarik bukan hanya mengkonsumsi saja, tapi bagaimana caranya karena kepikiran di konsumen itu adalah tetangga saya, teman saya, keluarga saya, meskipun kemudian kita mengakui bersama kemarin dibahas tetangga, teman, keluarga, kadang-kadang sudah kita perkenalkan produknya, sudah kita perkenalkan peluang usahanya, atau jangan peluang usaha lah, kenalkan produknya saja. Kasih sampel, tetap aja belinya mah bukan produk Sin ya, belinya produk yang lain. Sampel mah udah habis 2 karton ya, kemarin kita bahas. Namun kemudian jangan khawatir bahwa kualitas tidak akan pernah berbohong, orang akan mencari dan ini sedang terjadi sebuah fenomena di kalangan penikmat tembakau olahan. Mereka sangat dicari scene ini dan tinggal bagaimana kita sebagai punggawa di depan untuk memasarkan produk scene ini lebih luas lagi karena market kita masih luas dan Bapak Ibu perlu disadari bersama bahwa ketika kita mendapatkan resistensi, penolakan, pastikan bahwa Bapak Ibu jangan langsung baper bahwa itu tentang diri kita. Penolakan itu bukan tentang kita kok. Penolakan itu bisa jadi kita ada strategi yang mungkin belum tepat, kita namakannya ada lack of rapport atau ada gap hubungan baik, ada gap strategi, ada sesuatu yang itu bukan tentang kita, bukan menolak diri kita, tapi menolak tentang proposal kita, tentang apa yang kita bawakan. Maka strategi prospek yang akan nanti kita bahas, kemudian juga pemahaman kita tentang bisnis ini, konsep ini, perlu kita pikirkan bersama, sehingga kita punya strategi yang kita pelan-pelan bangun relationship dengan teman-teman kita, SMA kita, teman-teman tetangga kita bangun, kemudian kita bawa selalu produknya dan kita mencintai produknya dan kita paham betul tentang konsep bisnis ini. Jadi pelajarinya bukan hanya pelajari tentang fitur-fitur dari produk Sin TSI ini, namun juga kita perlu memahami konteks secara luas dari bisnis tembakau olahan di Indonesia, kemudian memahami konteks tentang bisnis itu seperti apa, bisnis TSI itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian melengkapi kita ketika kita ngobrol-ngobrol dan melakukan satu prospek. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Ini saya tuntaskan dulu tentang basic bagaimana kita perlu memahami dudukannya TSI ada dan kemudian kita mampu dengan pemahaman ini menjadi bekal kita untuk pada saat kita wake up lagi, bangkit lagi. Karena saya yakin ini tujuan kita di sini pasti kita semua hadir yang 43 dikali 10 orang karena yang satu akun ada 10 orang di belakangnya ya. Ini kita punya satu tujuan momentum untuk balik lagi. Sayang banget kita sudah CUPL, bentar lagi mau jadi Apli, kita di-upgrade terus setiap tahun. Kemudian produk kita mau tambah lagi, insya Allah. Kemudian juga kita sekarang update saja dari sisi perusahaan setelah MP21 ini, project selanjutnya adalah tentang kode etik. Dan kode etik ini kita benar-benar mau strike kepada pimpinan, manajemen maupun pihak-pihak terkait, leader-leader kita akan perlu reorganize lagi ke leaderan dari mulai wilayah, mulai secara nasional, perlu tatap muka, perlu godok lagi, dan kita benar-benar mau melakukan sesuatu hal yang serius dengan planning yang baik, dengan perencanaan yang baik, itikat yang baik, niat yang baik, produk yang baik, dan semuanya untuk kebaikan, insya Allah. Ya mohon doa aja. Jadi kita istiqomah aja tiap Jumat. Siapa tahu Jumat depan ada kabar-kabar baik lagi dari sisi perusahaan ya, Bapak-Bapak. Nah, balik lagi. Konsumen ini setelah jatuh cinta, nah saya namakan jatuh cinta. Jatuh cinta dengan Production. Siapa di sini yang tidak jatuh cinta pada Production? Ya, yang langsung jatuh cinta juga pada peraciknya beliau. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan dan keselamatan senantiasa. Amin. Nah, konsumen Sin ini yang kemudian falling in love, jatuh cinta. Sebagaimana seorang yang jatuh cinta, dia akan senantiasa dengan sukacita. Nah, dengan sukacita ya, menginformasikan, iya teh aya produk, aduh kacipta, pulena enaknya. Ya, dengan state yang bahagia, yang jatuh cinta, seseorang yang ingin orang lain juga bisa menikmati. Kan biasa skripnya ya, kalau Pak Ade itu skripnya ganti rokok, ganti produknya, pakai produk Sin. Yang kemudian ini orang-orangnya tidak 1-2, kita semua konsumennya banyak banget. Nah, konsumen banyak banget melakukan apa tadi? Ketika menginformasikan tentang rasa, menginformasikan tentang taste dari produk Sin, ia sedang berlaku seperti apa?
ia sedang berlaku sebagai perwakilan pabrik dalam melakukan upaya promosi. Hiji ta? Konsumen melakukan promosi kepada siapa? Kepada konsumen lain. Kita belum dulu pikir TSI ya, karena kita lagi mau ceritain behind the scene jadinya TSI. Jadi pabrik, scene, produsen konsumen. Ya. Konsumen ini awalnya kan beliau melalui santri-santri ya. Nanti kita baca sejarah juga, mungkin mudah-mudahan kalau dalam kesempatan ke depan beliau hadir ini behind the scene perjalanannya seperti apa. Karena awalnya adalah dari santri-santri beliau, kemudian ada fase-fase di mana ada keagenan-agenan yang memasarkan ini sehingga konsumen scene bertambah, kemudian juga ada fase di network marketing kan, kemudian dikonvensionalkan, kemudian si konsumen ini ada dengan produk 7 di awal, kemudian ditambah lagi produk-produk lain dari sini, ini kan terus bertambah. Produk filternya ada, produk kreteknya ada, dan segala macam. Nah, ketika konsumen ini jatuh cinta dan kemudian melakukan aksi-aksi promosi ini, maka bertambah konsumennya? Bertambah. Konsumennya bertambah atas upaya dari promotor ini. Konsumen yang mempromosikan. Nah, ketika konsumen mempromosikan, maka PR selanjutnya konsumen ini perlu mendistribusikan produknya atau membeli ke pabrik langsung, kemudian mengambil selisih sedikit untuk dipasarkan kepada konsumen lain, yaitu menjalankan fungsi distribusi. Jadi lengkap, konsumen ini melakukan dua peran promosi dan peran distribusi. Clear? Jelas ya? Jadi tidak ada Alfamart, tidak ada RCTI, tidak ada media-media mainstream, tidak ada Lambe Tura, tidak ada Instagram, tidak apa. Sin, langsung ke konsumen dengan cara konsumen mempromosikan dan juga konsumen mendistribusikan. Sampai sana beres. Sampai sana selesai. Hanya kemudian bagaimana TSI hadir? TSI hadir adalah atas pemikiran, ideas, bagaimana caranya konsumen-konsumen yang sedang fall in love dan ingin menyebarkan lebih luas lagi, menyebarkan lebih, memiliki energi lagi, memiliki antusias lagi, memiliki antusias yang lebih, memiliki sesuatu yang bersemangat, memiliki sesuatu harapan. Bagaimana bukan hanya mampu menikmati, mampu menyampaikan informasi, mampu mendistribusikan, tapi juga mendapatkan dari hal itu adalah pencapaian-pencapaian dan tercatat. Tercatat apa ya Pak? Tercatat, oh saya ternyata wasilahnya dengan hanya memperkenalkan kepada 3 orang, 5 orang, 6 orang, ternyata yang 3 orang, 5 orang, 6 orang ini kemudian ia memperkenalkan lagi, memperkenalkan lagi, memperkenalkan lagi. Sehingga dalam catatan saya, dalam grup saya ternyata kata Pak Haji Suripto sudah ada 3.000 orang loh yang mengenal produk SIN loh. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan, dari kita seorang diri, para perintis yang mungkin jumlahnya 3 orang, 5 orang, saat ini sudah ada tercatat dari data IT kemarin ada 600.000 akun yang sudah di-delete, yaitu sekitar 300.000 akun, yang kemudian kita spesifikasi lagi yang aktif 70.000 account. Dari 70.000 account ini adalah para peraih sekitar mungkin 20-30 ribuan. Kemudian di squeeze lagi beberapa yang memang aktif sebagai master stokis, sebagai stokis. Beberapa lagi di squeeze lagi, ya Anda ini calon presiden direktur Prai Gugus Bintang, insya Allah. Amin. Balik lagi, konsumen yang kemudian terpikirkan bagaimana menyebarkan lebih luas lagi dan juga mendistribusikan lebih luas lagi, keinginan untuk mengorganize, keinginan untuk tertata, keinginan untuk terkelola, meskipun tidak mudah. Karena kemudian ini bukan ngatur produk lagi, ini ngatur people loh, mengatur konsumen ini mengatur orang loh.
rumusnya sudah jelas sekali. Kenapa saya juga tertarik di Human People Development atau pengembangan sumber daya manusia, karena manusia begitu dinamis, manusia begitu tidak statik ya. Manusia begitu menarik, manusia begitu mempesona dengan segala daya tarik berubahnya. Ada apa namanya ya, ada salah satunya menariknya seperti ini Bapak. Sebelum saya lanjut ya. Jadi saya pernah dapat satu materi, saya mau sharing dulu sebentar terkait dengan self and performance atau tentang diri dan juga tentang performance. Ini ada kaitannya dengan diri kita yang sering, terutama saya ya, yang saya perlu istighfari. Saya perlu istighfari ini adalah ketika saya punya ini self, ini tentang diri ya Pak ya. Ini tentang performa Pak. Tentang performa kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita dititipi, apapun itu, ya. Contoh, kita terlahir, ya. Kita terlahir, kita mulai dari titik sini saja. Kita kemudian pertama terlahir. Nah, pada saat kita terlahir, alhamdulillah sehat, lucu, imut, dan pikageget ya. Wah, disambut bahagia oleh orang tua kita, oleh kakek kita, oleh om-om kita. Kemudian kita masuk SD, sekolah. Pinter sekolahnya teh. Udah lucu, pinter, kasep. Ya. Kemudian kita punya teman banyak dan kemudian kita lulus SD, masuk SMP favorit. Wah, masuk SMP favorit. Wah, kita langsung merasa, wah alhamdulillah masuk SMP favorit. Kemudian kita pas SMP sering main, sering bolos, sudah mulai puber. Wah ternyata SMA-nya jeblok nilainya dan tidak sesuai dengan SMA yang diinginkan. Teman-teman masuk SMA favorit, saya justru masuk SMA yang ya mungkin asal masuk SMA saja, udah masuk swasta merepotkan orang tua. Kita merasa drop, kita merasa, aduh siapa ya tuh saya minder. Kemudian saya ngerasa tidak berharga, saya merasa pergaulan saya terbatas. Tapi saya kemudian belajar lagi, membuktikan lagi saya bisa masuk ke perguruan tinggi. Saya masuk ke perguruan tinggi, bahkan sampai lulus wisuda dan punya kekasih. Sudah punya kekasih, udah kemudian saya siap-siap melamar kerja. Taunya alih-alih melamar kerja nggak dapat kerja, akhirnya diputusin sama pacar. Saya langsung drop tuh, pacar mah langsung ke sini ya, kekasih mah langsung drop. Wah, saya depresi, saya stres, saya entah mau gimana lagi. Kemudian selanjutnya akhirnya saya menikah, saya punya anak, saya punya karir bagus. Kemudian setelah punya karir, ternyata saya di PHK, turun lagi. Setelah PHK, ternyata saya masuk TSI, saya jadi presiden, saya naik lagi. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kemudian kita dititipi, sering sekali membuat diri kita ini, melabel diri kita ini bahwa saya berhasil. Karena saya tidak berhasil karena diri saya. Saya menjadi orang yang gagal. Saya menjadi orang yang tidak membanggakan. Saya menjadi minder, saya tidak berharga dalam hidup ini. Padahal apa yang terjadi tentang apa yang prestasi kita, kegagalan kita, itu hanyalah kegagalan dari apa yang kita lakukan. Bukan sama sekali tentang diri kita. Karena diri kita sudah punya yang namanya harga diri. Kalau bahasa ilmiahnya self-esteem. Namanya harga diri. Saya sebutkan di sini harga diri kita. Harga diri kita, self-esteem kita, dari sejak bayi sampai nanti ke liang lahat, itu tidak akan pernah berubah. Kita pakai Supra, sama kita pakai Honda Beat, sama kita pakai Honda Jazz, sama kita pakai Pajero, tidak akan mengubah kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia, harga diri kita adalah stabil dari mulai lahir sampai akhir, tidak mengubah siapa kita. Bahwa kemudian kita gagal, itu adalah tentang kegagalan apa yang kita lakukan. Bisa jadi ilmu kita kurang,
pengalaman kita kurang, kita bangkit lagi karena kita akan menjadi seseorang yang sukses ketika kita tidak minder. Wah, saya mah bukan lulusan SMA favorit. Wah, saya mah ketika materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan level internasional sertifikasi internasional, saya minder, Pak. Kemudian saya di-coach dan dikatakan bahwa dirimu tetap berharga, hargai diri kita. Diri kita ini sudah dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran yang sama, nasi yang sama, mata yang sama, jantung yang sama. Apa yang membedakan kita dengan orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang hebat? Nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah kita perlu paham konsep diri. Konsep diri itu adalah bahwa kita berharga, kita punya harga diri yang ia tidak bisa kemudian karena saya downline, saya baru gabung, saya udah gabung lama tapi saya nggak jadi direktur-direktur itu. Itu hanya tentang kita saja. Itu hanya tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang diri kita. Ketika kita gagal, ditolak, itu tentang apa upaya-upaya kita yang mungkin perlu diimprove, perlu ditingkatkan. Apa yang perlu kita tingkatkan? Apakah ilmu kita, pengetahuan kita, supaya kita bisa meningkat. Jadi harga diri kita jangan pernah kita turun karena kita selalu sama. Dimanapun, di mata Tuhan kita bahkan sama. Bahkan Islam mengajarkan ketika umroh semuanya sama, pakai ihram. Ini harga diri nih. Nggak ada beda mau pejabat, mau kapanpun. COVID, pandemi saat ini, sama. Semua manusia sama, mau pejabat, mau siapapun, kalau sudah nggak kebeli oksigen, nggak ada obatnya, artinya kita semua tidak dibeda-bedakan, kita semua sama. Maka yang ini adalah namanya self-esteem. Yang ini adalah namanya self-confidence. Nah, sekarang bisa tahu ya, bedanya, tulisannya self-esteem dan self-confidence. Jadi confidence itu dalam hal apa? Saya percaya diri. Nah, percaya diri mungkin ya, tulisnya percaya diri. Percaya kepada diri, bukan presdir ya. Percaya diri. Saya percaya diri untuk presentasi seperti ini, untuk bawain training. Tapi saya tidak percaya diri untuk menerbangkan pesawat misalnya. Karena apa? Karena saya belum tahu ilmunya, belum punya pengalaman. So what? Tidak akan mengubah diri saya jadi minder kok. Oh, saya bukan pilot. Saya percaya diri untuk bikin Indomie atau mie instan. Saya sebut merek lagi. Saya percaya diri untuk bikin mie instan karena saya punya skillnya. Tapi saya nggak percaya diri untuk bikin sop buntut misalnya atau rawon buatan Bunda Fajat tuh, jadi sono Bunda Fajat ya rawonnya. Saya tidak percaya diri karena apa? Karena saya belum punya ilmunya. So ketika kita gabung dengan TSI, saya minder. Saya mah nggak tahu tentang network marketing. Loh, saya nggak pede bicara di depan loh. Bukan tentang saya loh yang nggak pede. Yang nggak pede itu adalah bahwa saya tidak pede dalam hal presentasi. Tidak pede dalam hal menjalankan bisnis. Maka supaya pede, apa yang perlu kita lakukan? Kita meningkatkan skill-nya, berlatih. Karena kita punya harga diri, self-esteem. Ketika kita punya harga diri, self-esteem kita kuat artinya kita paham bahwa ketika saya tidak bisa sesuatu itu mah karena sayanya saja yang belum belajar. So what? Saya nggak malu, saya mau belajar. Yuk, saya mau belajar gimana caranya bisa sukses di TSI. Asa nama manehna bisa sukses piraku saya hente. Asa nama produknya sama, kesempatannya sama, mayarna sarua 50.000 yang sekarang ceban. Apa yang membuat beda? Kesempatan sama, websitenya sama, sinergi TV-na aya sama, modal mahnya diusahakeun we kumaha carana. Masa sih nggak bisa? Orang lain bisa jadi presdir, saya nggak jadi presdir? Insya Allah, amin. Nah, maka dengan percaya diri ini dan juga harga diri ini, ketika kita kuat, maka percayalah kita ada punya kekuatan namanya self-efficacy atau yang namanya dengan kepercayaan untuk masa depan. Masa depan kita bisa lebih baik ketika kita punya kemampuan untuk paham, sadar bahwa saya bisa belajar, bahwa saya akan dimampukan. Saat ini saya belum mampu karena saya belum tahu ilmu dan juga belum tahu tips, strategi, dan juga wawasannya belum bertambah. Itu tentang selingan. Ya, balik lagi ke sini Bapak Ibu tentang konsumen yang kemudian menawarkan kepada konsumen lain, yang kemudian TSI hadir
untuk mengorganize konsumen-konsumen SIN ini sehingga konsumen-konsumen SIN ini yang memiliki peran sebagai promotor dan juga distributor lebih terorganisir, lebih tercatat sehingga ia punya harapan untuk perencanaan ke depan menjadikan TSI sebagai jembatan, tools, kendaraan untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi kalau demikian TSI itu siapa? TSI adalah sebuah platform, sebuah kendaraan, sebuah tools, sebuah perusahaan yang memfasilitasi para konsumen SIN untuk mampu lebih terorganize, memiliki harapan, memiliki tujuan yang lebih clear, dan membantu memfasilitasi untuk memberikan pencatatan-pencatatan atas aktivitasnya. Ya, TSI terdiri dari konsumen SIN untuk mencatat aktivitasnya, aktivitas promosinya, aktivitas distribusinya, tulisannya, distribusinya dicatatkan dalam sebuah sistem pencatatan. Kita sebutnya dengan sistem. Direct selling, network marketing, yang kemudian perusahaan-perusahaan yang mengelola para konsumen yang kemudian melakukan aktivitas promosi dan distribusi atau disebutnya penjualan langsung butuh disertifikasi dan diberikan lisensi oleh negara Republik Indonesia dalam bentuk surat izin usaha penjualan langsung yang mengindikatorkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan cara-cara yang ilegal yang merugikan konsumen. Ada 364 yang berlisensi UPL dan ada 6.000 perusahaan yang berkedok network marketing menjalankan direct selling, tapi tidak berizin dan berisiko merugikan konsumen. Pak Pur, konsumen ini kan banyak orang yang tertarik untuk bisnis hanya sekadar, bahkan setornya bukan 10.000 kayak TSI, tapi 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang paket 10 juta dapat 2 titik langsung jos gitu ya tiap bulan, tiap hari dapat transferan. 1 tahun rukonya nggak ada, pemiliknya kabur entah di mana. Sementara dia sudah guda-gade, ngegadein Honda Beat, ngegadein sawah, belum lagi bukan hanya dirinya sendiri, tapi mitra-mitranya, orang-orang yang diajaknya juga sudah guda-gade kemana-mana, hutang ke sini-sini, apalagi sudah sama pinjol, aduh, wassalam, astagfirullahaladzim, ini sekarang pinjol sedang lagi ada fenomena juga ya. Mudah-mudahan ya Allah, kita semua terbebas dari jerat-jerat tawaran-tawaran yang memudahkan secara instan untuk mendapatkan seolah-olah mudah, tapi kemudian ruwet di ujungnya. Ini malam ini mudah-mudahan saya berkesempatan untuk mengingatkan ya, siapa dari Bapak Ibu ataupun saudara-saudara kita boleh susah tapi kita jangan sampai Bapak Ibu ya kecuali memang sudah punya planning dan secara bijak menggunakannya. Saya tidak menjelekkan, namun saat ini banyak yang ilegal yang kemudian menawarkan dengan begitu mudahnya dan kita seolah-olah lupa dengan jebakan-jebakan di dalamnya, dalam artian dengan bunganya, dengan cara menagihnya yang tidak elok, yang kemudian justru membuat stres. Dan kita baca berita ada beberapa yang sampai melakukan bunuh diri ya, naudzubillah. Kemudian mungkin keluarganya yang dipermalukan, ada yang sampai sakit orang tuanya. Ya mudah-mudahan bila di antara kita, saudara-saudara kita, selekasnya diselesaikan, dan mudah-mudahan justru kita hadir sebagai solusi. Artinya TSI ini boleh jadi dengan produk yang begitu konsumtif, marketnya besar, mudah, praktis, daftarnya cuma ceban, hasanate piraku kalau kita tidak bisa menjadi penolong, menjadi solusi buat saudara-saudara kita. Boleh jadi kita bukan hanya tentang jualan produk tembakau olahan loh. Boleh jadi kita bukan seorang yang sedang jualan. Boleh jadi kita adalah seseorang yang sedang mencoba menolong saudara-saudara kita, menolong teman-teman kita, menolong tetangga kita yang berada dalam kesulitan. Yuk ajakin mereka untuk semangat hidup,
balik lagi ngejalanin bisnis bersama TSI. Simple kok, produknya produk yang sangat ringan dibawa-bawa, tidak keplok gitu kalau bawa air mah gitu, produk bisnis air ya. Kemudian juga tidak mahal produknya, orang tiap hari konsumsi daripada bari ngalamunkeun kumaha carana mayar pinjol bari nyesep gitu ya. Sudah nyesepnya yang punya poin, sehingga mudah-mudahan makin stres, makin nyesep, makin banyak produknya, makin banyak bonusnya, sehingga bisa kelunasan tuh lama-lama, insya Allah, amin. Diangkat, dimudahkan ya Allah, amin. Oke, lanjut ya. Saya banyak lemaknya ya, amin. Amin, tarik nah ya, insya Allah. Semangat lah Bapak Ibu. Nah, konsumen scene ini kemudian ada promosi, ada distribusi yang kemudian diorganize dengan yang namanya sistem direct selling yang kemudian butuh dilisensi sehingga tidak ada yang namanya konsumen-konsumen yang tergoda dengan cara ini. Karena paling praktis adalah tantangannya karena ini ada pekerjaan. Jadi mohon maaf saya kata-kata kasar ya, bullshit lah kalau misalnya ada passive income bisnis. Udah sekarang mah logik aja bahwa kita bekerja kok. Network marketing adalah sesuatu pekerjaan, bisnis profesional. Kita perlu mengemban diri kita. Ayo bareng-bareng. Nggak ada tuh yang namanya gaya keren. Saya masih gana tuh bisa nih gaya gitu. Nggak ada. Mulai aja dari nol. Mulai aja dari simple. Bisnis itu simple, dibikin simple. Ayeuna aya pabrik, aya konsumen. Konsumennya ngajak atau memperkenalkan, tapi bagaimana caranya si konsumen ini mendapatkan keuntungan bukan hanya benefit dari produk, tapi juga dari ketika dia mempromosikan dan dia mendistribusikan, dia dapat cuan. Udah kumpulin aja. Apalagi kalau saya punya teman-teman yang kemudian bareng-bareng dalam grup saya cuannya nambah. Ya wajar dong, yang namanya referral, yang namanya kita memperkenalkan, yang namanya kita membuka pintu kepada orang untuk mendapatkan penghasilan, wajar dong saya mendapatkan ibaratnya insentif atau fee atas jasa membukakan pintu. Jadi Bapak Ibu penyadaran juga malam ini termasuk kepada diri saya, kenapa ya orang sekarang bingung mikirin upline, kenapa ya sekarang upline bener malah mikirin upline, kenapa nggak mikirin downline-nya sih? Kenapa saya sendiri nggak take responsible bahwa saya yang punya kuasa, saya yang sukses di TSI, kop we upline mari sukuma, saya nuhun ya upline sudah membukakan pintu, bahwa sekarang engkau tidak membina, engkau tidak kemudian tidak nelpon SMS saya, engkop itu mah urusan antum dengan Allah. Pokoknya saya terima kasih Anda sudah membukakan bisnis TSI ini. Cukup aja. Tinggal bagaimana kita sekarang berjuang sendirian dengan TSI, dengan saya, dengan Pak Kiai, dengan Pak Badrul Mutakin, dengan Pak Badrul Ulum, dengan upline-upline yang masih respect kepada Anda, leader yang pada, ayo bareng-bareng. Bina mitra-mitra. Yang terdekat aja dulu level 1. Yang terdekat dulu, yang level 1 kita bina, kita gejek, bawa ke dia, kasih siraman-siraman, bukan rohani, siraman motivasi tentang bisnis ini. Rasanya dimulai dari malam ini kita semangat lagi untuk menjalankan bisnis TSI. Konsepnya sederhana. Konsumen, ada promosi, ada distribusi untuk penjualan. Dengan menggunakan sistem. Supaya apa? Supaya terorganisir. Maka dibuatkanlah perencanaan. Disebutnya dengan plan. Uplan ya. Ada Pak Ripto, ada Pak Dasep disebutnya plan. Pak Mirza kasih tahu kalau ada pejabat ya yang masuk, Pak BM, Pak Ulum, atau Pak Irfan, Pak Opik, atau LCN ya. Kasih tahu saya, karena saya nggak, ya kasih tahu ya. Jadi saya bisa panggil untuk langsung pidato. Nah, baik lagi, ini plan, direncanakan, karena boleh jadi ketika kita gagal, kita sedang gagal dalam merencanakan. Ketika kita gagal itu boleh jadi kegagalan kita itu bukan kegagalan diri kita, tapi kegagalan atas rencana kita. Dan sukses itu bisa jadi karena kita sudah sukses untuk merencanakan. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang instan, tidak ada yang ongkang-ongkang. Kita semua sama-sama bekerja dan kita sama-sama merencanakan. Maka disebut dengan perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan mempromosikan dan mendistribusikan atau melakukan penjualan. Maka kita sering menamakannya dengan network marketing karena kita menamainya dengan marketing plan. Nah, ruhnya dari pergerakan kita di TSI adalah bagaimana kita punya rencana pengembangan usaha. Kalau Pak Ripto selalu menyebutnya di teman-teman alumni CNI adalah RPU, rencana pengembangan usaha. Bagaimana ketika kita sudah paham dengan konsep bahwa konsumen menawarkan, memperkenalkan produk, dan memperkenalkan peluang usaha, kita butuh untuk merencanakan
bagaimana usaha ini bisa berkembang. Karena kemudian PR kita adalah bukan hanya memperkenalkan produknya, tapi juga memperkenalkan peluang usahanya, dan usahanya seperti apa, kita sama-sama sudah tahu bahwa usaha kita adalah usaha di mana kita sama-sama untuk memasarkan produk secara jaringan, secara langsung, dan secara jaringan. Langsung artinya boleh jadi di antara bapak-bapak ibu yang hadir saat ini memiliki hak untuk menjual produk-produk yang ada di belakang saya ini. Nah, produk-produk yang di belakang saya ini ada 14 varian. Itu 14 varian itu di setiap bawahnya ada tulisan distribusi eksklusif by Tridaya Sinergi Indonesia dan merupakan produk penjualan langsung. Ketika kita join dengan Apli, nanti produk kita akan ditempel logo Apli dan akan menjadi satu-satunya produk tembakau olahan berlogo Apli. Ini kabar good news buat Pak Ripto, mudah-mudahan jadi marketing tools yang terbaik ya. Kita ada PR nih, jadi kita join dengan asosiasi dan akan menggemparkan juga dunia network marketing, di mana akan menjadi satu produk network marketing satu-satunya tembakau olahan dan satu-satunya tembakau olahan yang dipasarkan secara network marketing. Satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di dunia. Wah, tuh suaranya luar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah penghantar untuk mencapai pada yang namanya basic konsep bisnis TSI terkait dengan bagaimana yang namanya marketing plan. Jadi nanti silakan di chat, ditanyakan apa yang sekiranya akan menjadi pembahasan di pekan depan. Insya Allah kalau pekan depan beliau sudah janji, atau mungkin saat ini ada yang mau dibahas oleh leaders oleh Pak Ripto, ada siapa ya, dia ada Pak Dasep ataupun siapa yang akan membahas terkait dengan penghantar ini, bahwa kita perlu sama-sama sadar bahwa TSI saat ini sedang melangkah menuju step yang selanjutnya. Jadi setelah MP21 ini justru PR terbesarnya bagi kita semua adalah bagaimana Bapak Ibu yang sudah bergabung ini punya panduan yang jelas terkait dengan ketika kita mendaftar ke TSI, kemudian aturan rules-nya seperti apa. Meskipun kita sudah sama-sama tahu, Bapak Ibu silakan unduh saja di website kita juga ada peraturannya yang dinamakan dengan peraturan kode etik. Nah, kita sedang godok, sedang bahas lagi untuk membuat highlight yang akan disampaikan juga nanti di flip chart. Karena di flip chart nanti akan ada semacam penjelasan yang sederhana. Jadi flip chart ini kita sedang produksi dan ini bukan kita sih, kita sedang produksi kontennya Pak. Nanti insya Allah para leader sekarang sedang berkonsolidasi untuk membangun satu konsorsium dengan leader-leader daerah untuk mengendorse flipchart tersebut, sehingga flipchart tersebut tinggal diganti ongkos produksinya saja sebagai marketing tools bagi yang membutuhkan untuk lebih mudahnya untuk memandu. Jadi nanti flipchart itu bentuknya misalnya seperti ini ya, ada seperti kalender duduk yang tempo hari. Jadi ada seperti ini, ada dua seperti ini misalnya. Nah, di bagian depannya ini misalnya adalah gambarnya. Nah, di belakang ini adalah misalnya cara menjelaskannya. Jadi bagi siapapun yang Pak Pur saya terkendala dengan cara mulainya dari mana ya, memperkenalkan produk seperti apa, menjelaskannya seperti apa, supaya tidak melanggar peraturan, dan menjelaskan bonus marketing plan konsepnya seperti apa. Kita godok bareng-bareng, kita desain sama-sama dengan para leaders, sehingga nanti memudahkan para members untuk memprospek calon membersnya dengan menggunakan flipchart itu sendiri. Dan tentunya nanti tinggal, karena TSI tidak boleh jualan selain jualan produk. Selain jualan produk yang sudah didaftarkan, karena setiap produk, misalnya ada varian baru kemarin new normal Bapak Ibu, itu perlu didaftarkan ke SIUPA, ke Kemendag. Dan produk yang di luar produk SIN, kita perlu mendaftarkan. Jadi yang selama ini yang kita jual kepada member TSI kan hanya produk plus kartu ya. Dan kartu itu pun kita tidak diakui sebagai penjualan karena kita perlu zero cuan, tidak ada margin dari kartu itu, karena kartu itu kemudian
hanya mengambil ongkos produksi dari pabrikan, kemudian dilemparkan ke member langsung lewat master stokis dan juga stokis. Karena kartu tersebut kalau misalnya ada margin, maka akan ada PPN dan ribet itu urusannya. Sehingga kita lebih baik, dan Flipchart pun demikian. Kedepannya Flipchart ini adalah bukan bisnis kita. Flipchart ini boleh jadi ini sebagai alat bantu. Jadi boleh jadi nanti PO dan segala macamnya, dan itu akan sangat memudahkan kita untuk melakukan satu pergerakan lebih luas lagi. Ya. Sebentar saya lihat cek jam. Ini boleh di-unmute saja, ini udah jam 9, jadi udah 1 jam cukup waktu saya. Jangan sampai banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti nggak kangen di Jumat depannya ya. Terima kasih dari saya, closing dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas diskusinya ya. Silakan di-unmute bila ingin Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Saya akan menjawab udah. Kalau yang mau bertanya langsung boleh di-unmute ya, tapi kalau misalnya ribut berisik di belakangnya di-mute aja. Saya akan jawab satu-satu. Pertama dari Yahya Muhtua Samsudin, izin live. Oh boleh, silakan. Wah, Pak, ada Ustadz Jakrik ini. Boleh, silakan kalau mau. Buka mitra stokis di Malaysia masih terhambat, Pak. Itu kendalanya apa ya? Buka stokis di Malaysia. Oke, thank you. Indonesia juga masih luas. Mana nih Pak Ustadz nih? Nah, Assalamualaikum Ustadz. Salam Pak. Fado. Ada market di Malaysia? Ada Pak. Kemarin ada pendaftaran dari Kelantan, Malaysia. Ya. Belanjanya sudah mulai di atas 40 slot. Cuman kendalanya itu pengiriman terlalu mahal kalau melalui kayak JNT begitu pos. Ustadz kemarin lewat PT Pos berapa? Gimana? Ustadz lewat PT Pos berapa ongkirnya? Per kilo? Ongkirnya hampir sama dengan harga produk. Per kilo itu 270. Kelantan tuh yang di mana ya Malaysianya? Yang di mana ya Kelantan? Kelantannya kalau nggak salah. Kelantan itu yang nempel sama Pulau Kalimantan bukan ya? Iya, Kelantan itu yang berbatasan sama Kalimantan, Pak. Oke. Kok mahal ya? Alamat lengkapnya sih dia sudah mengirimkan Pak ke saya. Cuman kemarin di Condong Mancang, Kelantan, bagian bawahnya. Alamatnya bagian bawah. Cuman pas dinaikkan datanya kata Pantis belum bisa katanya untuk di luar wilayah. Sebetulnya iya sih Indonesia masih luas. Cuman yang mau daftarnya orang sana kan nggak bisa dipilih Pak. Ya. Thank you. Untuk luar Indonesia memang sudah ada beberapa yang masuk juga ke saya, Pak. Kalau pengiriman produk saya pernah, artinya saya pernah membantu mitra untuk mengirimkan ke Malaysia itu ada 2, ke Johor sama ke Kuala Lumpur. Ngomongnya jadi sekarang Malaysia. Kuala Lumpur itu lolos, justru yang di Johor baru itu yang nggak lolos, itu dibalikin ke kitanya itu nggak bisa diambil lagi tuh produk Pak. Bangkar 7 juta kalau nggak salah. Nah itu yang paling bahaya. Karena dihitungnya sebagai produk second gitu. Jadi ini udah 4 kali pengiriman, alhamdulillah sih lolos terus Pak. Nah, memang ada beberapa yang lolos. Saya makanya perlu tahu daerahnya mana karena memang policy di Malaysia sendiri berbeda-beda, Pak Ustadz. Nah, kalau yang lolos ini kan sebetulnya tinggal dihitung cost-nya berapa, kemudian biaya pengembangan dan segala macamnya, pasti input di datanya juga tidak bisa. Paling menggunakan referral dari sisi yang di Indonesianya siapa. Betul. Masukkan jaringan seperti itu ya. Nah, bila terus berkembang, ya ini tinggal strategi saja bagaimana secara jaringan digunakan jaringan localize ini. Nah kita coba saya benchmark karena terus terang kita belum fokus keluar Pak, masih fokus di dalam juga. Hogak ini masih luar biasa challenging ya. Namun bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan saat ini dengan perdagangan terbuka ya. Dengan negara Asia di mana tidak ada taxes, tidak ada visa. Kalau kita mengunjungi bahkan ke beberapa negara di luar Asia pun sekarang sudah free visa. Itu artinya sebetulnya sentimen positif. Dan ini perlu dibicarakan terkait dengan kita bukan masalah produknya, tapi masalah untuk jasa kitanya, business network marketingnya. Karena sependek ingat saya untuk CNI itu sudah Asia ya Pak Rito ya. Sudah ada ya, saya pendek ingat saya
terutama apalagi network-network yang memang secara ini global, internasional ya. Dan TSI bukan sesuatu yang tidak mungkin kita go Asia karena memang produk kita juga dicari kok. Ketika Instagram saya yang satu yang namanya kolektoroko.id itu kemudian ada orang India menanyakan produk, saya sebut merek ya, gudang garam. Saya tawarkan Provos, kemudian pernah sebelum pandemi kita kirim ke sana, ke India, minta tapi memang nggak memungkinkan secara ongkir dan segala macamnya. Ampun lah, luar biasa dia juga angkat tangan karena pemesanannya perlu banyak gitu. Kalau pemesanan banyak, saya sih kayaknya kurang ekologis ya untuk mengirim produk network marketing di konvensional kan. Rasanya sih udah lalu jadi orang Indonesia aja. By the way Pak Ustadz, itu orang Malaysia yang tinggal di Malaysia atau orang Indonesia yang tinggal di Malaysia? Awalnya sih ada temen dari Indonesia saya iklankan, terus dia sekarang jadi merebot di Malaysia, dia iklan di sana. Ternyata permintaannya cukup banyak ya, beberapa bulan sih itu juga. Udah terlanjur terkenal mungkin di situ produk. Ada dia nuntutnya udah terlanjur enak nih rasanya nih, harus terus kirim lah. Saya bingung dari terus kirimnya gitu kan. Kalau iklan gitu. Udah ngasih candu, taunya nggak diterusin ya. Jadi sakau, kasihan ya Ustadz. Giliran makin banyak, dia ngeluh juga dari ongkirnya. Makanya kemarin siasatnya gimana ya? Kalau lewat darat, lewat laut? Lama Pak, kalau lewat laut. Coba bisa, nanti kita pikirkan bersama. Pak Anti sudah dikontak untuk alamatnya Pak? Untuk itu sudah ditanya ke Pantis, sudah kata Pantis belum bisa untuk pembukaan mitra stokis di sana katanya. Sementara ya, kalau untuk bisnisnya memang entitas bisnisnya di data kita juga belum siap. Belum siap artinya kita. Berarti kendala belum bisa buka stokisnya itu berarti kendala di sistem aja Pak ya? Sistem sama policy-nya, regulasinya Pak. Kan kita perlu license juga ke BKPM, ke Kemendag. Karena di sini kan berarti ada data yang keluar dari NKRI, maka itu ada data switching dan ada yang sesuatu yang perlu dilaporkan memang karena terkait dengan pajaknya nanti Pak, teksisnya, transfernya dan segala macam. Jadi organisasi kita ini secara sederhananya seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan aktivitas promosi, distribusi dan juga secara jaringan, secara sederhananya. Namun kompleksitasnya adalah bagaimana mengawal amanah terkait dengan organisasi poin, penyampaian bonus, itu butuh satu teknologi informasi, butuh satu organisasi, butuh satu penataan yang tidak bisa dibangun 1-2 tahun oleh expert sekalipun. Jadi memang ini kita berada dalam satu track yang sudah tepat, tinggal bagaimana kita sama-sama merapatkan barisan kembali, memunculkan giroh kembali, dan saya ini dengan sepenuh tenaga semangat seperti tahun 2017-2018 nih Pak, ketika omset 800 jadi 1,6, biiznillah atas izin Allah jadi 3 juta. Artinya kita mungkin kok Pak, itu berlipat-lipat. Jadi kalau saya hitung itu 8 jadi 3 itu sekitar 4 kali, dan 3 juta jadi 4 kali lipat itu berarti 10 juta lebih, dan rasanya mungkin, apalagi dengan kita yang sudah bersih-UPL, kita yang sudah lebih terorganize, kita tinggal merapatkan seluruh leader ini, yuk kita bareng-bareng istighosah, taubatan nasuha, bareng-bareng kita sama-sama mengistighfari apa yang perlu kita improve dari diri kita, rasanya kita punya semangat yang sama, produk yang sama, TSI yang sama, insya Allah. Thank you Pak Ustadz ya, pertanyaannya mind-blowing saya untuk diskusi dengan tim nanti. Oke, selanjutnya ini jadi banyak pertanyaan. Pak Jai, Pak Mirza tolong di copy paste nanti didokumentasikan ya, bisa saya nggak kejawab. Lumayan, ini ada yang nanya Pak Ripto nih, bantuan Pak Ripto. Indonesia juga masih luas, Tat. Saya mau tanya Pak Purso, boleh tanya aja lewat chat ya, nanti saya bacakan, atau kalau mau on mic silakan. Pak Saiful Anwar, Assalamualaikum Pak, perihal masa aktif kememberan, perlu penjelasan masa aktif kememberan yang sekarang ini, boleh ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih masker 10 siki sekalian. Siapa yang tahu? Silakan on mic. Perihal masa aktif kememberan, dapat masker 10, masker new normal. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo, on mic.
1 bulan kedua. Gila, Pak Pepen. Silakan Pak Pepen. Yang jelas satu jawabannya. Untuk masa aktifnya itu 1 bulan. Jika tidak tutup poin dalam 1 bulan itu, maka bulan depannya itu tidak diaktifkan gitu. Gitu ya. Yang terbaru ya. Yang terbaru itu adalah ketika kita aktivasi. Jadi aktivasi yang baru Bapak-bapak ya. Aktivasi yang baru karena aktivasi yang baru itu betul 30 hari tapi 30 hari plus. Kenapa 30 hari plus? Karena kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita di tanggal 15, bulan berikutnya tanggal 15 maka tanggal ini yang akan jadi penghitungan. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak Pepe nanti di data Aceh sama Pak Mirza ya. Suara diri. Jadi 30 hari plus ya. Pak Saiful mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau misalnya aplikasi Zoom. Coba di off dulu. Tapi kalau misalnya untuk tahunan, ya tahunan ini artinya ketika ulang tahun kita untuk perpanjangan otomatis. Itu rumusnya sudah tahu, yaitu 6 bulan, 1 sampai 12. Misalnya kita Januari ya aktivasinya. Maka di antara bulan pertama sampai bulan ke-12 itu butuh 6 kali tutup poin dan 1 kali di bulan terakhir sebelum bulan ulang tahun. Ya, di bulan tutup poin terakhir. Jadi ada 7 kali. Tapi 7 kalinya bukan 7 kali berturut-turut dan bukan 6 kali berturut-turut, tapi 6 kali dalam 1 tahun plus 1 di akhir ulang tahunnya. Ulang tahun misalnya 7 ke 6, 6 ke 7. 7 ke 6. Kalau 6 ke 5 ya, bulan ke-5 misalnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak Saiful Anwar menjawab. Pak Pur, kira-kira memungkinkan nggak untuk TSI membuat wadah untuk pengiriman ke luar negeri ekspor wadah ini berbentuk legalitas ekspor gitu ya Pak? Oke. Ini Kang Mirza tolong di copy paste. Thank you Pak Tri Fauzian. Karena sekarang untuk trading atau transaksi satu dengan negara yang lain bukan hal yang sangat memungkinkan. Ini kan tinggal punya API ya, nomor API. Tapi kita bukan bisnis yang fokus pada ekspor impor, Pak. Masalahnya paling ini di level member saja, yang nanti community members community membuat support system dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan yang memang bisa mengekspor produk. Karena members ini kita sedang godok seperti halnya bagaimana members melakukan direct selling dengan menggunakan platform-platform sosial media, platform-platform aplikasi, kemudian platform ke luar negeri segala macam atau platform retail, warung dan segala macam. Karena kita kemudian perlu membahas juga dengan API ini sedang terjadi pembahasan terkait dengan fenomena teknologi informasi yang semakin maju. Bagaimana sebetulnya yang tidak boleh itu adalah menawarkan bisnisnya atau mengajak bisnisnya. Tapi kalau untuk mendistribusikan produknya kepada member, boleh saja menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sebagai alat bantu tool saja, bukan sebagai alat bantu untuk melakukan rekrutmennya. Ini masih terus dikembangkan, jadi kita perlu benar-benar membekali hal-hal yang paling basic, sehingga ketika bertumbuh bisnis ini, berkembang bisnis ini, kita sudah tahu dudukannya nggak goyang, Pak. Nggak terjadi ada perubahan itu, berubah, saya kayaknya nggak bisa. Nah, jadi kita nggak agile namanya, nggak lincah. Izin bertanya untuk masalah banyak penjual produk secara undercutting di daerah saya, mohon solusinya Pak. Nah, undercutting silakan dilaporkan saja ketika terjadi sesuatu yang undercutting. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengembalikan kepada on the track, minimal dengan penjelasan kepada stokis, master stokis, meskipun tidak mudah. Makanya PR selanjutnya adalah setelah marketing plan, PR kita adalah tentang kode etik. Dan juga bukan hanya tentang aturannya, karena aturan boleh ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana peraturan itu dilaksanakan dengan pelaksananya. Maka saya sama memberikan feedback juga kepada perusahaan, dalam hal ini pimpinan, untuk bagaimana menegakkan, mengawal para members ini sehingga menjadi aman dan nyaman. Minimalnya para pelaku ini, karena boleh jadi ada 2 Pak kemungkinannya. Satu adalah karena memang ketidaktahuan, maka kita informasikan dengan memberitahu, ini loh aturannya loh, ini merugikan loh. Oke, saya nggak akan berubah. Berubah tuh. Tapi ada juga yang intention.
atau perilaku yang memang meniatkan untuk melakukan dengan tujuan-tujuan yang tentunya aksi profit taking untuk mengambil keuntungan. Nah ini kan perilaku, jadi sudah tahu ada aturannya nggak boleh, sudah tahu apalagi sudah ada aturannya nggak boleh, sudah tahu ada aturannya bahwa TSI mah mau nindak saya mah anggar we jadi member. Ia melakukan dengan perilaku itu meneruskan bahwa itu adalah tentang perilakunya bukan tentang dirinya. Jadi jangan benci dirinya tapi bencilah perilakunya dan tindaklah perilakunya. Maka boleh jadi itu adalah suatu keniscayaan. TSI ini sedang menjadi sesuatu perusahaan, sesuatu pergerakan, sesuatu community yang sedang seksi-seksinya sehingga banyak yang menggoda, banyak yang masuk ke TSI kemudian melakukan hal-hal yang mungkin banyak merugikan kita. Maka satu-satunya syarat adalah kita mengikuti cara Rasulullah dalam hal sholat berjamaah, rapat, dan lurus. Karena ketika kita senggang ada yang masuk wassalam ya. Jadi kita rapat dengan RBS ini, kita merapat dengan keilmuan, dengan tetap berbaik sangka, dengan tetap terus bergerak. Insya Allah undercutting dan segala macam silakan laporkan ke CSO sehingga tercatat dan mudah-mudahan bisa di follow up. Insya Allah bukan mudah-mudahan ya, insya Allah di follow up. Pak, mungkinkah ada tindakan buat yang jualan produk TSI di aplikasi seperti Lazada, Shopee, Tokped, dan segala macam menjual harganya jauh lebih murah dari stokis? Pertanyaan ini sering saya dapatkan dari mitra saya. Ya, saya juga sering mendapatkan Pak Ade ya. Jadi ini seru, kita sudah kirim ke tempat-tempat tersebut ya, ke aplikasi marketplace tersebut. Namun kemudian kita analisis kembali bahwa satu, produknya tidak banyak. Kedua, yang membeli ke marketplace itu sebetulnya boborot juga di ongkir, boborot juga di data, kemudian tidak ini hanya untuk sasarannya konsumen-konsumen. Namun kemudian makanya kita perlu melakukan satu pergerakan, membanyakkan pergerakan bukan kepada konsumen, tapi justru kepada para karena kita marketnya sudah jelas ya. Jadi kita sudah melakukan yang namanya promosi dan distribusi. Meskipun ini fenomenanya nih, kita yang mempromosikan, orang lain yang mendistribusikan. Sakitnya di mana hadirin? Sakitnya di sini ya. Langsung yang senyum langsung cenah urang nunggu kenakeun produkna di dinya anu ngadatangan produknya ya. Karena kemudian pastikan bahwa ketika kita memperkenalkan produknya, ini kunci. Ketika kita memperkenalkan produk SIN, pastikan kita catat, kita data, bukan hanya perkenalan saja. Tapi juga kita silaturahimi, kita catat kontaknya, kita follow up. Karena ketika kita hanya memperkenalkan saja dan kita sungkan untuk memfollow up, bersiaplah. Ketika ia cocok dengan produknya, ketika ia mencari kita, me-WA kita tidak provide produknya, cepat atau lambat, ia akan mencari. Dengan zaman seperti ini, sangat mudah. Mereka yang sudah kita kenalkan, mereka akan mencari di Instagram, di Shopee, di Tokopedia, dan mereka mengorder kepada aplikasi-aplikasi itu. Dan dengan demikian ada surat masuk dari produknya, silakan hubungi kalau mau dapat harga spesial, bla 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 bla. Akhirnya masuk ke orang lain. Kita yang memperkenalkan, orang lain yang bersilaturahim. Maka pastikan ketika kita tahu ilmunya, ini produk bernyawa. Produk TSI yang 14 ini bernyawa, bukan hanya produk jual putus, tapi ini adalah produk jual nyambung. Ya. 14 produk TSI ini jangan sampai dijual putus. Tapi jadikan 14 produk TSI ini dijual nyambung. Sambung menyambung dengan cara di follow up, silaturahim, diajak, diperkenalkan untuk sama-sama memasarkan produk TSI. Ya Kang Ade ya. Insya Allah kalau produk marketplace kita akan selalu kirimi surat ke Tokopedia dan beberapa kali. Dan ketika kita mengirimkan surat itu kita mengincludekan namanya hashtag Pak. Jadi tagar. Kalau yang jual Provos 19, jual Krakatau, jual biasanya yang hit itu banget banyak permintaan itu Trasmentol, Provos kemarin itu kita kirimkan plus Krakatau juga ada requirement dan itu most produk yang dicari.
Pak Saiful Anwar, thank you. Assalamualaikum Pak Pur. Ya, saya mau tanya ini, saya kan asli orang Malang ya. Tapi saat ini saya mengembangkan TTC Jakarta Selatan. Alhamdulillah berjalan dan sudah berkembang. Tapi saya berencana mengembangkan di Malang, Jawa Timur. Mohon dijawab ya Pak Pur. Saya pernah kirim ke Amerika, Miami, di approach sih sama pos, cuman agak susah sembunyinya. Pas saya mau tanya di Malang kan banyak produk, akan asal produk ini, tapi justru banyak yang belum tahu produk ini. Nanti saya bisa nggak langsung ambil dari pabriknya ya. Oke Pak Wadi lah, saya nggak tahu. Nah, Mbak Lina ini ada ini nggak ya? Ada mic-nya nggak ya? Coba kita penasaran nih, sudah pernah kirim ke Miami. Di approach ini di apa ya? Sama apa? Di approve mungkin ya. Mbak Lina nggak ada ya? Ada Mbak Ya, Linanya? Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mbak Lina Lavender. Saya bacanya Lavendernya, jadi Lavina Iya, Lavender. Pak. Sinergi. Ini Mbak Lina ada di mana? Di Jakarta ya? Ya, saya di Jakarta Selatan Pak Pur. Loh, timnya siapa grupnya? Maaf. Pak Tio. Oh, tim Pak Tio ya. Iya. Ya, gimana Mbak Lina? Gini Pak Pur, saya kan saya tuh asli orang Malang. Ya, dan saya kan di Jakarta ini udah cukup lama. Terus kan mengenal Pak Tio. Setelah saya kenal produk ini dan merasakan sendiri itu dengan pengalaman sendiri kok bagus gitu. Dan untuk kedepannya tuh kayaknya benar bukan bisnis yang ecek-ecek gitu, emang benar-benar oke gitu. Jadi saya minat untuk mengembangkan bisnis ini. Alhamdulillah di Jakarta Selatan stokis saya berhasil untuk mengembangkan di sini. Cuman saya sih kalau sering pulang ke Malang itu saya juga memperkenalkan di sana, kok justru banyak yang belum tahu ya gitu. Saya juga gitu kan. Jadi saya juga penasaran jadinya. Jadi saya ingin mengembangkan di kota saya sendiri. Bahkan sebenarnya dekat ya dengan tempatnya Pak Kiai itu lumayan dekat lah gitu. Nah, saya ingin rencana untuk mengembangkan di Malang juga gitu, Malang Selatan gitu. Nah, gimana ya Pak Pur solusinya itu? Mungkin saya kan dari awal dari perkenalan, mungkin kan dari prospek-prospek dulu gitu. Soalnya saat saya cerita itu ada sebagian juga yang udah tahu. Cuman di sana itu belum banyak gitu tempat untuk mendapatkan produk ini gitu. Jadi saya pengen mengenalkan ke mereka itu bahwa produk kita ini benar-benar bagus gitu untuk jangka panjangnya, untuk kesehatan gitu. Kalau di kampung itu di Jawa itu kan kebanyakan mereka itu kan yang dinilai dari harga dulu. Nah, sedangkan mungkin bagi kalangan rendah kan mereka ya emang sih yang diomongin dulu itu mereka tuh harga dulu gitu yang dibahas. Nah, saya itu pengen menjelaskan manfaatnya dan kehebatan dari rokok ini gitu. Jadi mudah-mudahan setelah mereka membuktikan khasiatnya dari rokok ini, jadi mereka nggak keberatan dari harganya gitu. Jadi jadi mereka nengoknya itu ke manfaatnya bagus loh gitu. Jadi harga jadi mereka nggak terpikirkan lagi gitu. Saya minta saran dan minta gimana ya untuk mengawalinya gitu. Mohon dikasih tahu jalan itunya gimana. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Mbak Lina ya. Terima kasih. Dan ini juga tidak 1-2 members yang kemudian bertanya kepada saya, Pak Pur, saya bahkan ada beberapa yang mitra kemarin itu yang Cikarang kemudian pindah ke Surabaya, ke mana ya Pak Jaya, ke Madura malah ya, dan tempatnya Pak Kiai ya. Dan ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, bahwa kita ini adalah produk yang memang daily atau produk harian. Bayangkan Bapak Ibu ketika produk network marketingnya itu yang bisa di 1 bulan atau 2 bulan seperti vitamin, seperti minyak, oil, segala macam kan itu bisa ada masa tunda penggunaan ya. Jadi 2-3 hari ada jeda boleh bisa saja. Tapi kalau produk tembakau olahan yang kita sama-sama konsumsi ini, hari ini mengkonsumsi, besok kalau habis stok itu lumayan
Jadi kita sering juga kalau zaman dulu itu sama Pak Taufik ke kantor itu sama almarhum juga di WA di SMS dulu Maya, zaman SMS ini sudah tidak ada lagi produk yang bisa kita bakar, boleh kita ke kantor barangkali ada yang sesuatu yang bisa dibakar. Itu artinya benar-benar produk itu perlu tersedia, perlu provide, dan PR kita adalah bukan hanya mempromosikan tapi juga mendistribusikan. Simpelnya begini Bu Lina, bahwa tugas kita dituntaskan saja dalam hal promosinya, promosi terkait dengan produk dan juga promosi terkait dengan peluang usahanya. Jadi yang ditawarkan kan ketika kita menawarkan values atau nilai dari produk ini, maka produk ini akan meningkat dari sisi harga, akan terasa murah. Rasa ya, karena harga ini kan relatif. Harga ini akan sangat dipengaruhi satu oleh daya beli, jelas itu nomor satu. Yang kedua adalah oleh values yang ditawarkan oleh produk tersebut. Apalagi yang values-nya atau nilainya itu adalah fit dengan apa yang kita butuhkan. Contoh, harga obat ketika zamannya COVID, ketika ayah kita, orang tua kita, anak kita misalnya kena virus COVID, kemudian ditawarin obat yang awalnya harganya 18.000, ditawarin 100.000 karena anak kita lagi ngap-ngapan, kita tebus. Atau misalnya oksigen yang biasanya 15.000, kemudian jadi 80.000, daya beli kita mungkin pas-pasan. Untuk oksigen masa sih jadi 20 kali lipat, tapi ditebus nggak? Ditebus karena dia butuh. Nah, tugas kita sebetulnya sebagai mempromosikan produk ini bukan hanya mempromosikan produknya, tapi bagaimana mempromosikan satu ajakan bahwa produk ini bukan produk biasa, punya nilai lebih dibanding produk-produk tembakau olahan yang lainnya. Itu satu. Dan untuk melakukan promosi ini bisa melakukan lewat online, bisa diajak dengan kajian setiap Jumat malam ini sehingga terus terbenam nilainya. Dan untuk distribusi ini silakan kontak ke kantor Bandung mana yang terdekat stokisnya kalau memang belum punya stokis. Karena sistemnya adalah memang kita seluruhnya kedua ke Bandung dan Tasik yang mendistribusikan. Dan kalau di Surabaya itu ada master stokis almarhum Om Dindin. Sekarang mungkin kita dilanjutkan oleh putra-putrinya, dan itu lebih efektif menurut saya dari sisi pengiriman, Bu. Jadi nanti koordinasi saja dengan kantor lewat Pak Tio untuk bagaimana memastikan mitra-mitra Ibu di Malang itu terdistribusi produknya. Karena kita balik lagi ke materi kita, ada dua, itu promosi dan distribusi. Untuk promosi silakan ajak ke setiap Jumat malam ini atau kumpulan-kumpulan, atau bila mana tim Ibu ada khusus untuk satu grup di Zoom ini, boleh kapan tinggal kontak aja Pak Jaya atau Pak Mirza untuk bisa kita lakukan yang namanya pembinaan terhadap mitra-mitra di sana gitu loh Bu Lina ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Lina ya. Nanti kita tiap Jumat. Saya sih rencananya mau ini langsung buka stokis gitu kan di sana. Nah, itu lebih baik. Nanti belanjanya ke master stokis yang di Surabaya atau yang di Surabaya. Iya. Nanti saya bisa nyari infonya kemana ya untuk ke kantor. Nanti tanya aja ke Pak ke Pak Tio, kontak saja nanti ke Pak Entis bisa. Baik. Insya Allah secepatnya nanti saya. Siap. Mudah-mudahan jadi stokis dan jadi master stokis dan ibunya sendiri presdir ya. Amin. Terima kasih atas doanya Pak Pur. Amin. Kalau amin. Doa dari semua di sini ya. Terima kasih Pak Tio. Siap. Master stokis, apakah tak ada solusi lain sedangkan kondisi di lapangan sangat kewalahan? Apakah tidak ada kebijakan dari pihak? Kebijakan apa yang ingin diinginkan? Nanti kita akan bahas di khusus tentang ke master stokisan dan kedistribusian terkait dengan stokis ya. Oke, selanjutnya sehingga tidak ada kata istilah stokis mati akibat. Oke. Pak Mirza tolong di ini ya di capture, ini kan menjadi pembahasan khusus tentang master stokis dan stokis karena kita ada batch khusus untuk master stokis dan stokis ini, dan juga kita akan mengundang dari Pak Taufik juga Pak Irfan untuk tohiknya ya. 14 produk ini media dakwah seperti perjalanan kami siap starter kit mohon disegerakan untuk mempermudah keilmuan dan pemahaman mitra. Insya Allah kami akan desainkan dan juga akan minta approval, dan salah satunya Bapak Ibu yang rajin ke RBS ini akan menjadi teman-teman atau Bapak Ibu yang akan pertama yang akan saya show off untuk draftnya. Jadi kita akan bareng-bareng, justru kita akan ada satu batch khusus untuk membahas bagaimana flipchart ini. Karena flipchart ini boleh saja kalau dari perusahaan itu tapi tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya. Jadi flipchart ini mari kita beri ruh, bukan hanya grafisnya bagus, teksnya bagus,
berisi informasi tapi juga ada ruhnya. Apa yang paling kena dengan Bapak Ibu ketika membawakan ini. Jadi jangan sampai hanya sekadar ada, karena kita ingin bukan tujuannya punya Flipchart, tapi justru kita punya tujuan yang dengan Flipchart ini mencapai tujuan lebih cepat. Atau ada yang mau tanya on mic, silakan. Oke. Pak Tio, silakan. Pak Tio. Saya Pak Tio, tapi bukan Pak Tio yang satunya. Saya Oh iya, Pak Tio mana ini? Pak Tio Junior. Sebenarnya senior. Oh, iya. Tapi secara aktivitas junior. Bapak Pak Tio di mana, Pak? Saya di Batu Ceper, Tangerang. Oke, mitranya siapa, Pak? Pak Mamannya masih ke Pak Surip. Mitranya Pak Maman. Maman. Oh iya, silakan Pak Tio. Begini Pak, kalau saya sih memang ada pengen bergerak lebih luas ya. Oh iya, Pak. Ini ada beberapa sahabat dari yang saya sampaikan seperti Ibu tadi gitu. Jadi untuk di Jawa Timur sendiri kayaknya kok pergerakannya apakah memang kategori lamban atau memang kurang, kita nggak tahu ya. Mungkin saya dari Magetan ya, Kecamatan Bendo itu namanya di samping lapangan terbang Ismah Yudi itu lurah saya tuh sering kirim propos 1 slop. Wow. Nah kita kan juga hitung-hitungan gitu. Iyalah. Rasa nggak enak untuk mengeluarkan biaya itu juga saya juga pikir juga gitu. Iya. Ya, walaupun dibayar tapi kan rasa kurang nyaman kan juga ada. Iya, Pak. Ya, maksud saya di sini apakah stokis yang di sana itu memang kurang atau memang pergerakannya lamban gitu. Terus yang kedua, kalau di sini sih saya sering juga sama Pak Maman, ya memang Pak Tio senior. Sebenarnya sih dia tuh junior saya, karena saya member dari tahun 2014 kalau nggak salah. Wow, udah lama juga ya Pak ya. Cuma saya konsumsi aja, karena melihat sistemnya itu yang mengelolanya juga kayaknya nggak pede gitu. Ya mungkin nggak selancar seperti saat ini. Mungkin boleh dikatakan ada kubu lah gitu. Ya, saya nggak membuka seperti itu, akan tetapi bahkan rekan saya sendiri satu RT ya buka itu menawarkan harga yang lebih murah. Kalau saya sih tidak melihat harganya. Ya, kalau saya sih guyupnya dan endingnya di rekening ini Pak, bukan masalah murahnya gitu. Endingnya kan yang masuk rekening ini gitu. Kan begitu yang dicari. Dan saya berusaha pengen ngerokok gratis kata Pak Maman seperti itu. Iya. Ya itu aja Pak, minta supportnya barangkali untuk di wilayah Magetan terutama Mauspati ke selatan itu kayaknya ada kurang ini sering beliaunya minta dipaketin gitu. Ya. Terima kasih Pak Tio. Terima Baik, kasih. sama-sama. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Pertanyaan Pak Tio ini kemudian menginspirasi kita semua bahwa sejatinya kita perlu benar-benar memberi nyawa terhadap nama yang sudah disematkan atas izin Allah, Tridaya Sinergi. Sinerginya ini kita perlu benar-benar menjiwai, meruhi ya. Mungkin di awal-awal penggerakan sudah terjiwai atau sudah masuk ruh sinergi ini. Namun akhir-akhir ini kita perlu kembali on the track kepada arti kata sinergi. Mangga silakan pada Sep Meman, izin live, Billy kemalaman ya. Ini juga kita akan, ini sekaligus jawaban saya closing ya. Nah, jadi Pak Tio, sinergi ini artinya adalah bahwa tugas kita adalah mempromosikan dan mendistribusikan. Dalam hal keduanya ini, kita perlu betul-betul mengupdate, saya baca update progress kopi jadi mengupdate. Kita perlu betul-betul mengaplikasikan tentang sinergi, bagaimana ketika kita mempromosikan di suatu daerah dan kita sangat tidak mudah untuk mendistribusikan dari jarak jauh, maka disinergikan dengan stokis terdekat di daerah tersebut, di mana itu adalah masih mitra TSI, dan silakan belanja ke stokis terdekat di mana mitra kita berada.
Namun tantangannya kemudian adalah ada kekhawatiran-kekhawatiran, trauma-trauma dari oknum-oknum dalam hal ini, tidak semua member, karena ada yang mungkin karena tidak tahu, atau mungkin karena memang kondisi tertentu, mitra orang lain yang belanja di stokis saya, kemudian saya approach sehingga pindah member jadi pindah saya. Atau misalnya karena ketidakfahaman atau karena niat-niat tertentu, kita nih, misalnya saya stokis di Bandung, Bapak di Tangerang, Bapak punya mitra di Bandung, belanja ke stokis saya toh idealnya tinggal melayani saja, lalu masukkan dalam sistem karena itu adalah member dan memiliki nomor ID. Sejatinya idealnya seperti itu yang dinamakan dengan sinergis. Toh saya juga dapat bonus stokis, yang belanja ke saya juga dia dapat bonus member nantinya. Tapi realitasnya banyak juga yang trauma terkait dengan pelayanan ini, kemudian members yang datang, members Bapak kepada saya itu, kemudian saya ngobrol-ngobrol karena hubungan dekat, kemudian udah saya jadi membernya Pak Pur saja di Bandung, kan praktis. Nah itu terjadi sehingga baik stokis maupun baik member ini tidak terjadi sinergitas ini. Jadi perlu Bapak meng-approach nanti informasikan kepada perusahaan di daerah mana, nanti perusahaan akan membantu stokis mana, master stokis mana yang insya Allah akan membantu. Ini singkat saja nih, Mas Taufik kebetulan ada di daerah Sidoarjo, Malang, dan Surabaya sekitarnya nih, Bapak-Bapak ya. Tapi Mas Taufik ini akan menjelaskan terkait dengan master stokis Alif di sana di Sidoarjo ya, di Surabaya. Silakan Mas Taufik. On mic. Sekejap saja Mas Taufik ya, karena kita akan closing. Ya, silakan Mas Taufik. Informasi Baik, terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terkait untuk master stokis Alif Pak Pur, karena kan juga saat ini saya sedang konsolidasi dengan PT TSI juga untuk perkembangan di Jawa Timur begitu Pak Pur, terutama kebutuhan produk Pak Pur. Jadi kami sekarang melakukan kerjasama dengan beberapa ekspedisi Pak Pur, agar semula misal ada perhitungan kilo, itu ada perhitungan koli Pak Pur, begitu. Jadi lebih mudah, lebih murah. Ini dari mana lokasi, Mas? Seluruh Jawa Timur Pak Pur. Mas dari Sidoarjo kan? Oke. Betul. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemudian saat ini di mana ya, di daerah Jawa Timur lah ya, mau Surabaya, Magetan, Sidoarjo segala macam. Nanti kita akan coba kontak di sana master stokis maupun stokis yang ada di sana kalau buat stokis seperti Ibu Lina. Karena ini memang kita perlu pemantauan, monitoring karena memang ada risiko Mas Taufik. Risikonya memang traumarisme terkait dengan ya mungkin tidak semua ya Mas Taufik ya. Tadi ini terkait dengan produk-produk pengawalan 14 produk nih Mas Taufik. Jadi mudah-mudahan kita bisa sinergis dan juga terlayani ya member-member dan terinputkan poinnya, dan ini jadi satu isu sebetulnya Mas Taufik. Tapi saya yakin nanti kan TSI juga akan mengeluarkan verified master stokis dan stokis yang kemudian akan ada satu tindakan terkait dengan memang rawan ketika ada produk-produk yang tidak terpoinkan. Nanti Mas Taufik akan bantu ya, Mas Taufik ya. Baik, siap Pak Pur. Insya Allah, alhamdulillah untuk jadi sebelumnya dan mohon maaf kepada semua mitra di Jawa Timur, baik dari jalur atau grup siapapun. Jadi mohon maaf karena kemarin terakhir kan kami ada mengalami duka begitu. Pemilik master stokis, suami istri, Om dan Mama ini kan sedang wafat begitu. Jadi insya Allah tetap eksis Pak Pur, dalam penyediaan produk kami tetap tersedia Pak Pur, begitu. Intinya seperti itu. Dan kami sedang membicarakan kemudahan. Ya, siap. Insya Allah rasanya kalau PR kita sama-sama dengan sukacita dan rasa cinta terhadap produk beliau ini, mari kita sama-sama dengan bahagia memasarkannya, mempromosikannya, dan juga mendistribusikannya. Adapun kesalahpahaman atau miskomunikasi atau sesuatu yang mungkin ada pihak-pihak lain yang sengaja masuk ke TSI kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang setidaknya kita tahu bahwa itu merugikan, ya mari kita sama-sama ingatkan dengan baik, dengan santun. Bila tidak, bisa saja toh TSI juga punya sistem yang bisa kita lakukan bersama dengan yang namanya suspend dan segala macamnya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang belum saya jawab terkait dengan undercutting ini, memang menjadi sebuah isu yang bersama-sama kita ini. Makanya kode etik kita akan tegakkan sama-sama, kawal sama-sama, karena bukan aturannya, tapi bagaimana kita menerapkan peraturannya. Ya, Bapak Ibu, senang sekali malam ini Bapak Ibu konsisten hadir, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya Allah kehadiran
Bapak Ibu ini memberikan satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang menanyakan kepada saya, ini mitra-mitra kalau kumpul mau nggak ya pada datang, tidak ada hadiah handphone, tidak ada hadiah laptop. Emang mitra datang kumpul karena laptop, karena handphone? Saya bilang, enggak lah, mitra kumpul karena keilmuan, karena semangat, karena ingin sama-sama menjalin silaturahim di antara kita, dan mudah-mudahan kita semakin paham dengan TSI, dengan segala pernak-perniknya. Insya Allah di batch keempat nanti, kalau tidak, dua kemungkinan, kalau tidak tentang marketing plan lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mulai rajin-rajin buka-buka tentang marketing plan ya. Bagaimana cara mendapatkan bonus UM, GM. Perhatikan para leaders yang menjelaskan nanti terkait menjelaskan, oh UMT kalau ngejelasin UM seperti ini ya sederhananya. Karena beliau-beliau ini akan menjelaskan best practice-nya, bukan based on teori, tapi best practice ketika beliau-beliau ini menjelaskan tentang unit manager. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara menjelaskannya. Atau kita bisa save videonya, nanti bisa kita rekam, dilatih di rumah ya. Jadi atau kalau belum ada leaders yang menyampaikan tentang marketing plan, nanti kita dari perusahaan akan menyampaikan terkait dengan segala pernak-pernik tentang master stokis, pendistribusian produk dan segala macamnya yang mau ditanyakan, yang mau dikirim ke luar negeri, mau dikirim lewat antar kota dan segala macamnya, kita pecahkan bersama di sesi ke depannya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf bila saya ada kurang-kurang, salah-salah, selip-selip kata. Itu semua dari saya, tapi kalau ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, orang tua kita, anak-anak kita, semua keluarga kita diberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua, insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.